Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Emilia Rahmawati, Fernanda Bita Rahmawati, Helmi Yahya Ferdiansyah, Laila Nurul Komariah, Sinta Ika Puspitasari, Selsa Laili Mahfiroh, Hani Rida Aulia, dan Nur Halis Majid. Langsung saja, yang pertama yaitu beberapa sinonim dari gelatin seperti gel foam, burajal, dan gelatinum. Sumber biologis gelatin. Gelatin merupakan turunan protein yang diperoleh dengan cara menguapkan ekstrak air yang dihasilkan dari tulang, kulit, dan tendon dari beberapa hewan peliharaan. Sumber bahan baku gelatin dapat berasal dari hewan seperti kerbau, sapi, dan domba, yang berasal dari famili Bovidae. Preparasi pada gelatin. Proses pembuatan gelatin sangat bervariasi dari satu pabrik dengan pabrik yang lain. Namun, secara umum, pembuatan gelatin dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Bahan baku, yaitu dengan mengumpulkan bahan baku seperti tulang, kulit, dan tendon. Kedua, proses pengapuran. Dalam proses ini, kulit dan urat direndam selama 15-20 hari, terkadang juga sampai 40 hari dalam susu encer jeruk nipis. Selama proses pengapuran, bahan baku yang berdaging dilarutkan, konduk protein dari jaringan ikat dihilangkan, dan lemak disaponifikasi. Kulit binatang selanjutnya dicuci bersih dengan air mengalir. 3. Menghilangkan lemak. Bahan baku tulang ditumbuk dengan benar dan dihilangkan lemaknya dalam silinder besi tertutup dan ditambah dengan pelarut organik seperti benzen. Pada bagian tulang, mineral dan anorganik dihilangkan dengan asam klorida. Proses selanjutnya yaitu ekstraksi, di mana bahan baku yang diolah yaitu dari tulang, kulit, dan tendon yang direbus dengan air dalam panci terbuka dengan dasar berlubang. Proses ini juga dapat dilakukan dengan mengurangi tekanan. Cairan bening yang mengalir terus-menerus diuapkan hingga di atas 45%. Selanjutnya yaitu pengaturan, di mana ekstrak gelatin pekat dipindahkan ke nampan logam yang dangkal atau bisa juga dengan nampan dasar kaca yang diperbolehkan untuk ditetapkan sebagai jeli semi padat. Selanjutnya yaitu proses pengeringan, di mana jeli dipindahkan ke nampan dengan dasar jaring kawat berlubang dan dilewatkan melalui serangkaian komponen pengering pada suhu 30-60 derajat Celcius dan meningkat setiap 10 derajat Celcius. Dalam waktu kurang lebih 1 bulan diambil untuk dilakukan pengeringan secara lengkap. Proses yang terakhir yaitu pemutihan. Pemutihan ini dilakukan jika warna gelatin yang didapat yaitu berwarna gelap, maka perlu dilakukan pemutihan dengan sulfur dioksida sehingga mendapatkan warna gelatin yang lebih terang. Karakteristik gelatin. Gelatin muncul sebagai lembaran yang tidak berwarna atau agak kuning, transparan, rapuh, praktis tidak berbau, tidak berasa, seperihal atau bubuk butiran. Dalam air membengkak dan menyerap 5-10 kali berat air untuk membentuk gel dalam larutan di bawah 35-40 derajat Celcius. Ini tidak larut dalam air dingin dan pelarut organik, larut dalam air panas, gliserol, asam asetat, dan amfoster. Dalam kondisi kering stabil di udara, namun bila lembab atau dalam larutan terserang bakteri, maka sifat gelatinizing gelatin berkurang dengan mendidihkan dengan waktu yang lama. Kualitas gelatin ditentukan berdasarkan kekuatan jeli. Kekuatan Bloom dengan bantuan geometer Bloom. Kekuatan jeli digunakan dalam persiapan supositorial dan pasteurias. Secara komersial, dua jenis gelatin A dan B. Tipe A memiliki titik isoelektrik antara pH 7 dan 9. Ini tidak kompatibel dengan senyawa anionik seperti acacia, agar, dan teracat. Untuk tipe B memiliki titik isoelektrik antara 4,7 dan 5 dan digunakan dengan campuran anionik. Gelatin diwarnai dengan warna bersertifikat untuk membuat kapsul atau untuk pelapis tablet. Ini mungkin mengandung sebagian adiktif. Gelatin terdiri dari protein ketan yang pada hidrolisis menghasilkan campuran asam amino. Perkiraan kandungan asam amino adalah glisin 25,5%, alanin 8,7%, valin 2,5%, leusin 3,2%, isoleusin 1,4%, sistin dan sistein 0,1%, metionin 1,0%,
tirosin 0,5%, asam aspartat 6,6%, asam glutamat 11,4%, arginin 8,1%, lisin 4,1%, dan histidin 0,8%. Secara nutrisi, gelatin adalah protein lengkap yang kekurangan triptofan. Senyawa gelatinasi dikenal sebagai chondrin dan sifat perekat gelatin karena adanya ketan. Uji kimia pada gelatin. Pada gelatin terdapat beberapa uji kimia, di antaranya yaitu 1. Reaksi Biuret. Pada reaksi ini, untuk larutan alkali protein sebanyak 2 ml ditambahkan dengan larutan encer tembaga sulfat. Warna merah atau ungu akan terbentuk dengan peptida yang mengandung setidaknya 2 ikatan peptida. 2. Reaksi xanthoproteik. Protein biasanya membentuk warna kuning saat dihangatkan dengan asam nitrat pekat. Warna ini menjadi jingga jika larutan dibuat basah. 3. Reaksi Milon. Reagen Milon merupakan larutan nitrat merkuri dalam asam nitrat yang mengandung sedikit asam nitrat. Pada reaksi ini biasanya menghasilkan endapan putih di samping larutan protein yang berubah menjadi merah saat dipanaskan. 4. Tes nihidrin. Untuk larutan protein berair, larutan alkohol nihidrin ditambahkan dan kemudian dipanaskan. Warna merah sampai ungu terbentuk. 5. Saat memanaskan gelatin 1 gram dengan soda lime, tercium bau amonia. 6. Larutan gelatin 0,5 gram dalam air 10 ml diendapkan pada endapan berwarna putih kekuningan dengan penambahan beberapa tetes asam tanat 10%. 7. Dengan gelatin asam pikrat membentuk endapan kuning. Kegunaan gelatin. Gelatin digunakan sebagai menyiapkan pastiles, pasta, suppositoria, kapsul, pelapis pil, spons gelatin sebagai zat pen suspensi, pengikat tablet, zat pelapis sebagai pen stabil, pengental, dan penstur dalam makanan. Untuk membuat pengganti karet, perekat, semen, litografik, dan tinta cetak, senyawa plastik, sutra buatan, pelat fotografi, dan film, filter cahaya untuk lampu merkuri, bahan penjernih dalam masalah grafis, kertas pengukur, dan tekstil untuk menghambat kristalisasi dalam bakteriologi, untuk menyiapkan kultur, dan sebagai nutrisi. Ini membentuk gelatin gliserin dengan gliserin yang digunakan sebagai kendaraan dan untuk membuat suppositoria dikombinasikan dengan seng. Ini membentuk gelatin seng yang digunakan sebagai pelindung tropikal. Sebagai nutrisi, gelatin digunakan sebagai produk pangan komersial dan media kultur bakteriologis. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang atau kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.